Menurut Wikipedia, pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Bentuk-bentuk pelecehan seksual antara lain menyentuh, memeluk, atau mencium tanpa izin, memberikan tatapan bernafsu dan mencurigakan, mengeluarkan sebutan candaan atau perkataan yang mengarah ke hal-hal seksual, seperti catcalling atau menggoda orang lewat dengan sebutan yang tak pantas. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat cukup tinggi. Tercatat, kekerasan seksual paling besar terjadi di rumah, yakni 37%. Maka disimpulkan bahwa tindakan kekerasan kerap dilakukan orang-orang terdekat korban. Sedangkan kekerasan seksual yang terjadi di sekolah sekitar 11% dan 10% di hotel. Kasus kekerasan seksual ini tentunya lebih banyak menimpa perempuan, yakni mencapai 87%. Sedangkan untuk pria yang mengalami kekerasan seksual sekitar 13%. Kondisi seperti ini mengakibatkan perlunya edukasi seksual sejak dini dan juga kesadaran masyarakat akan kekerasan seksual, di mana kekerasan seksual tidak hanya tentang pemerkosaan saja, namun juga merupakan pernikahan dini. Pertama, dampak psikologis korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam. Selain itu, stres yang dialami bisa mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Kedua, dampak fisik. Pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan penyakit menular seksual. Dan korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi. Dalam beberapa kasus bisa menyebabkan kematian. Dan yang ketiga ada dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial. Hal ini seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya. Lalu bagaimana sih cara kita untuk menghadapi pelecehan seksual? Ada beberapa tips untuk kita menghindari pelecehan seksual tersebut. Yang pertama, teriak dan lari. Kedua, bekali diri dengan pengetahuan bela diri. Ketiga, melawan pelaku. Keempat, melaporkan ke pihak berwenang. Dan yang kelima, meminta bantuan dan cerita kepada orang terdekat. Nah, setelah nonton video ini diharapkan kita bisa tahu tuh bagaimana bentuk-bentuk pelecehan seksual dan juga cara mengatasinya. Jadi kita bisa lebih peduli terhadap kasus-kasus pelecehan seksual.